Oke, hari ini bersama Kak Noven lagi kita belajar mengenai tentang pemuritan di dalam kekristenan atau secara kristianinya ya, baik Kristen Katolik maupun Kristen Protestan. Apa itu pemuritan? Kalau sudah menanyakan apa itu pemuritan, itu berarti kita menanyakan pada sisi definisinya ya. Pemuritan adalah proses pembentukan rohani seorang Kristiani untuk menjadi serupa dengan Kristus melalui pengajaran, persekutuan, dan juga pelayanan. Hal ini tuh melibatkan pertumbuhan iman, ketaatan pada firman Tuhan, dan reproduksi murid baru atau transformasinya menjadi seorang murid dari hanya tahu tentang Kristus sampai ke level mengenal Kristus. Itu bisa kita lihat melalui Matius 28 ayat 19 sampai dengan 20. Yang demikian bunyi firman Tuhan, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ayat 20-nya dari Matius 28, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Nah, itulah kenapa kita sebagai orang-orang percaya yang sudah dimuridkan juga harus memuridkan atau melakukan pemuridan. Mengapa perlu pemuridan? Tujuan pemuridan itu adalah satu, memenuhi amanat agung Yesus. Itu sudah tertulis di Matius 28 ayat 19 yang tadi sudah Kak Noven bacakan. Kak Noven bacakan ulang. Matius 28 ayat 19 tadi, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadikanlah ini bukan sebuah pemaksaan, yang mau dimuridkan saja yang harus dimuridkan ya. Kalau orang itu tidak mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ya mengapa harus dipaksakan? Itu Injil itu bukanlah sebuah hal yang otoriter ya. Yang kedua, mengapa harus dimuridkan? Dua, itu untuk membangun ataupun membentuk iman yang matang. Itu bisa kita lihat dari Kolose 1 ayat 28. Demikian bunyi firman Tuhan, Kolose 1 pasal 1 ayat 28. Dialah yang kami beritakan apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Ya, mencapai kesempurnaan dalam Kristus, menjadi serupa Kristus, bukan serupa dengan pendeta, romo, pastor setempat. Goalnya adalah serupa Kristus. Yang ketiga, mempersiapkan orang percaya untuk melayani dan memberitakan Injil. Ya, tujuan pemuritan yang ketiga adalah mempersiapkan orang percaya untuk melayani dan memberitakan Injil. Bisa kita lihat dari 2 Timotius pasal 2 ayat 2. Demikian bunyi firman Tuhan, apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Lalu muncul pertanyaan baru, siapa yang harus dimuridkan? Kalau bicara subjeknya, ya, setiap orang percaya dipanggil untuk menjadi murid Kristus. Matius 4 ayat 19. Demikian bunyi firman Tuhan. Yesus berkata kepada mereka, mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Ini literal perkataan Yesus sendiri langsung. Objeknya, pemuridan ditunjukkan kepada semua orang, baik baru maupun yang sudah percaya. Itu bisa kita lihat dari Roma 1 ayat 16 yang bunyi firman Tuhan seperti ini. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah
yang menyelamatkan setiap orang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Jadi maksudnya di sini adalah orang yang terdekat dulu, baru orang di luar orang-orang dekat kita. Jadi jangan sampai fokusnya menginjil keluar, tapi menginjil dalam tidak sama sekali, ya. Dan penginjilan itu tidak cukup hanya sekedar kata-kata, tapi juga melalui tindakan. Lalu siapa setelah subjek, objek, kita masuk ke pelaku? Siapa saja yang menjadi pelakunya? Dipimpin oleh Roh Kudus itu dilakukan oleh gereja, pemimpin rohani, dan juga sesama orang percaya. Jadi pelakunya adalah kita semua, ya, tidak hanya pemimpin gereja saja ataupun yang punya jabatan di komsel atau apapun itu. Bisa kita lihat dari Efesus pasal 4 ayat 11 sampai dengan 12. Demikian bunyi firman Tuhan, Efesus pasal 4 ayat 11. Dan inilah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Ayat 12. Untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Jadi untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Ya, itu ayat 12-nya tadi. Lalu kapan kita harus melakukan pemuridan? Pemuridan itu berlangsung seumur hidup. Bisa kita lihat dari Filipi pasal 1 ayat 6. Demikian bunyi firman Tuhannya. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Ya. Jadi dari Filipi pasal 1 ayat 6 ini, ya, pemuridan berlangsung seumur hidup dan terjadi melalui apa? Satu, disiplin rohani yang rutin. Seperti apa? Berdoa, membaca Alkitab, ibadah, mengikuti komunitas sel gitu kalau punya gerejanya. Kalau tidak, ya itu coba dibicarakan pada hamba Tuhan yang terkait di gereja masing-masing. Ya. Jadi yang pertama itu melalui disiplin rohani yang rutin, ya. Doa, baca Alkitab, ibadah, komsel, atau kalau sudah punya mentor melakukan pementoran rutin gitu ya. Yang kedua itu momentum khusus seperti apa? Retret, kelompok kecil, mentoring. Jadi kelompok kecil ada yang berkisar 3 sampai 5 orang. Kalau yang ada juga komunitas sel yang disiplin rohani, misalnya ya komunitas sel kayak gabungan gitu. Gabungan beberapa komsel, atau kalau di gereja tertentu disebutnya celebration komsel atau apapun itu, ya. Nah, kalau momentum khusus seperti mentoring, yaitu one on one tadi, ya, itu juga bisa masuk dalam disiplin rohani juga sebenarnya. Lalu di mana, ya, di mana? Pertama, lingkungan gereja, kelompok kecil, sekolah Alkitab, atau yang mirip-mirip itulah, ya. Kalau di lingkungan gereja. Kedua, kehidupan sehari-hari melalui apa? Keluarga, pekerjaan, komunitas. Yang ketiga juga bisa kita lakukan pemuridan melalui apa? Dunia digital, seperti pemuridan online yang sekarang itu lebih relate karena bisa any place anytime gitu ya. Seperti yang Kak Noven lakukan ini, pemuridan melalui online juga bisa. Lalu bagaimana? Ya. Secara gamblangnya, satu, pengajaran firman dasarnya adalah 2 Timotius 3 ayat 16 sampai dengan 17. Demikian bunyi firman Tuhan ayat 16-nya. 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk 1. Mengajar, 2. Menyatakan kesalahan, 3. Untuk memperbaiki kelakuan, dan yang keempat untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ayat 17-nya, dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Kepunyaan Allah, kita
Anda dan saya itu adalah kepunyaan Allah. Maka itu kita perlu diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Jadi kalau mengaku seorang Kristiani tapi tidak mau berbuat baik, sulit berbuat baik, itu namanya penipu, pembohong. Mengaku murid Kristus tapi tidak punya kelakuan baik. Ya, itu kata firman Tuhan begitu ngaca lupa muka. Ya, dengan kata lain goblok parah lah ya. Kedua, keteladanan hidup. 1 Korintus 11 ayat 1. 1 Korintus 11 ayat 1. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebentar, 1 Korintus 11 ayat 1. Jadilah pengikutku, sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Ini jelas ya. Ketika kita meneladani seseorang mengikuti Yesus, fokusnya adalah mengikut Yesusnya, serupa Kristusnya. Hamba Tuhan siapapun itu cuma sebatas sebagai teladan bagaimana dia mengikuti Kristus. Bukan untuk disembah, bukan buat diagung-agungkan. Kalau salah kita harus kasih tahu karena kita sayang. Kalau kita diemin karena dia pendeta, karena dia sudah sering berbuat baik, jadi nggak apa-apalah dia melakukan kesalahan, jadi nggak ada yang negur, itu malah sesat, salah berpikir ya. Yang ketiga, bagaimananya kita bisa melalui yang ketiga, yaitu praktek pelayanan dan misi. Bisa kita lihat dari Yakobus pasal 2 ayat 17. Demikian bunyi firman Tuhan. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Kitab Yakobus sering memberikan gambaran dalam hal ini. Iman tanpa perbuatan adalah mati ya. Perkataan iman sebatas iman, saya percaya Kristus, tapi tindakan sehari-hari cuman berbuat baik di dalam gereja, itu sampah. Berbuat baik itu tidak hanya dalam gereja, dimanapun lingkungan kita ditempatkan, kita hendaklah berbuat baik untuk menunjukkan iman kita. Memang kalau berdoa itu harus tutup pintu, tersembunyi di kamar, jangan ada orang tahu. Tapi perbuatan kasih semua orang bisa ngelihat, kecuali perbuatan kasih kita hanya dalam hati, bukan dipraktekkan. Itu adalah kesalahan fatal ya. Yang keempat, bagaimananya adalah melakukan akuntabilitas dan persekutuan. Bisa kita lihat dari Ibrani pasal 10 ayat 24 sampai dengan 25. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Di sini dikatakan penekanannya adalah janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Jadi kalau orang tidak atau enggan ibadah, ya itu sudah tanda-tandanya ya. Kan dikatakan seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Nah, jangan kita menjadi biasa dengan tidak mau beribadah. Ya, beribadah, kalau cuma beribadah itu datang dan pulang, tidak berinteraksi, tidak ada friksi, karena takut ada friksi. Di mana firman Tuhan yang mengatakan manusia menajamkan manusia, besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Menghindar dalam proses itu bukan cara Tuhan. Itu bukan cara Tuhan menghindari proses ya. Ingat, dalam Tuhan itu tidak ada yang namanya ada gedabra langsung pintar, langsung jadi murid Kristus. Tidak. Begitu lahir baru, yang berubah itu adalah rohnya ya. Rohnya diberikan hati yang baru, iya, tapi mindsetnya kita yang harus isi. Roma 12 ayat 2, berubahlah sesuai dengan pembaruan budimu. Dan hati kita pun harus kita jaga ya. Di Amsal pernah tertulis, atau ada tertulis juga mengenai tentang jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena disitulah terpancar kehidupan.
pikiran kita yang ngisi, hati kita yang harus jaga. Bukan Tuhan jagalah hatiku. Kita yang menjaga hati kita. Melalui apa? Melalui pikiran yang diisi oleh firman Tuhan, sehingga kita bisa menjaga hati kita. Kita tahu mindset yang benar yang seperti apa, memagari hati kita dengan benar. Ya. Nah, dalam hal ini contoh, Yesus itu memuridkan 12 muridnya dengan metode hidup bersama, mengajar dan memberi tanggung jawab. Bukan sekali cuman pementoran di kelas gitu, tapi kita nggak mau berinteraksi secara langsung. Itu nonsen, itu omong kosong. Katanya dimuridkan, siapa yang memuridkan, siapa gurunya, siapa yang mengajarnya, apa yang diajarkan, tolong dicermati, tolong dianalisa. Ya. Ayat terakhir Markus 3 ayat 14, demikian bunyi firman Tuhan. Ia menetapkan 12 orang untuk menyertai dia dan untuk diutusnya memberitakan Injil. Jadi Yesus itu memuridkan 12 muridnya itu dengan metode hidup bersama, mengajar dan memberi tanggung jawab. Hidup kita setransparan itu dengan orang-orang yang kita muridkan. Kalau hidup kita tidak transparan pada orang-orang yang dimuridkan, apa yang bisa menjadi contoh? Atau cuman ngomongan doang di mulut, tapi tidak bisa dibuktikan melalui kata-kata dan tindakan. Dan itu tidak cukup cuman setahun 2 tahun, gak cukup. Interaksi itu harus continue. Yesus itu continue cukup lama, sampai Yesus akhirnya harus kembali ke surga. Dan murid-muridnya pun berinteraksi dengan murid-murid yang lain, memuridkan yang lain pun dengan interaksi, dengan akuntabilitas. Tanpa itu semua, itu omong kosong pemuritan. Ya. Tolong sadari ini. Lakukan. Yang belum punya mentor, belum dimuridkan, mintalah dimuridkan di gerejanya masing-masing. Yang sudah dimuridkan, jaga akuntabilitasnya. Konsisten dengan disiplin rohani, dengan mengikuti momentum-momentum khusus, baik di gereja sendiri maupun di gereja orang lain, ikut demi menjaga kerohanian kita masing-masing. Kita punya iman itu kasih karunia karena inisiatif Allah terlebih dahulu, tapi untuk menjaga dan mendisiplinkannya adalah tanggung jawab kita masing-masing. Tuhan Yesus memberkati.